Prahara rumah tangga Sule dan Natalie Holscher seakan menyimpan tabir misteri tersendiri yang hingga kini masih belum juga terungkap. Beragam spekulasi penyebab Natalie menggugat cerai Sule pun banyak bermunculan. Seperti ketidakharmonisan hubungan Putri Delina dengan ibu sambungnya, ditambah beredar potongan video lawas Rizky Febian yang turut tidak sependapat keputusan sang ayah yang cepat menikahi Natalie. Tidak hanya itu, kemunculan isu adanya orang ketiga lantaran hadirnya sosok Rizka Rose kini juga menjadi spekulasi warganet. Mengapa Natalie menggugat cerai Sule? Lantas, seperti apa tabir pernikahan Sule dan Natalie yang sebenarnya? Mulai dari awal ketidaksetujuan anak-anak Sule akan kehadiran Natalie hingga adanya rasa kecewa Oma Hetty terhadap Sule hingga kini berujung di jurang perceraian. Bagaimanakah pula Rizka Rose yang disebut jadi orang ketiga melihat kemelut rumah tangga Sule dan Natalie? Sebenarnya agak nggak setuju dan nggak srek gitu. Minta maaf sama ayah sama ate gitu. Ini pas buat aku buat bilang kalau aku nggak setuju gitu. Soalnya kan ayah nggak bilang juga sama Iki awal-awal. Iya. Putri ini dikenalin paling terakhir. Karena mungkin perempuan ya satu-satunya. Dari sebelum-sebelumnya mungkin kayak udah ngerasa gitu ya. Karena Putri paling susah deket sama orang baru. Pas ya udah setelah akhirnya dikenalin, sulit banget ya bagi Putri. Kalau saya sih nggak ada punya perasaan apa-apa sih ya. Pokoknya ABCD yang saya nggak perlu sebut lah ya, nggak masalah saya. Kan hidup ini berjalan dengan apa yang kita jalanin kan. Nggak karena masalah ini pengaruh, enggak, saya bukan orangnya seperti itu. Ini adalah sebuah kesalahan di mana saya pribadi sebagai kepala rumah tangga lah ya, meminta maaf atas semuanya. Mungkin yang terjadi juga tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya saya memaklumi lah karena Natalie ya masih emosinya juga masih labil lah mungkin ya. Mungkin dia kaget sebagai istri karena dia belum pernah merasakan menikah ya, berumah tangga. Mungkin terbawa lah, jadi berasanya dia masih pacaran lah ya. Kalau yang masih pacaran itu kan pasti mengekspresikannya itu ke sesuatu hal yang ya seperti ini gitu. Ya mudah-mudahan aja ini menjadi pelajaran lah ya buat Natalie, buat saya juga. Kalau mau menyalahkan semuanya ya ini udah salah saya lah, karena apapun itu imam yang harus mempertanggungjawabkan semuanya. Soalnya kan saya nggak kenal deket sama mereka bertiga sih sebenarnya, kenal tapi nggak deket banget. Karena selama di sana juga saya lebih deketnya ke adik-adiknya Natalie. Nggak, karena posisinya waktu itu Natalie juga kan lagi hamil. Dia lebih banyak di atas kan daripada di bawah. Kalau adik-adiknya kan tidurnya di bawah tuh, jadi lebih banyak sama adik-adiknya sih daripada Natalie. Nggak tahu mana lah. Terus kalau Iki sama Putri juga kan mereka nggak di situ. Yang aku lihat sih Putri baik ya, baik, sopan, ya emang mungkin anaknya agak introvert ya, cuman emang baik banget, apalagi sama adiknya tuh sayang lah ya, apalagi pas lihat lagi masak sama Femi di dapur, itu kelihatan banget sama adiknya. Ya harapannya semua bisa baik-baik aja ya gitu. Terus stop lah, jangan saling menghujat gitu buat netizen, karena apa yang kalian lihat dan dengar kan belum tentu benar, itu aja. Jangan jangan hujat-hujatan terus sampai tahu. Di sisi lain, setelah ramai tudingan Natalie yang diduga membongkar isu orang ketiga dalam rumah tangganya, kini Natalie lagi-lagi menghebohkan warganet dengan cuitan "Silent is Gold" yang diduga sejumlah netizen diperuntukkan untuk menyindir anak-anak sambungnya, seperti Putri Delina dan Rizky Febian. Dulu selalu menerapkan "Silent is Gold", disindir-sindir "Silent is Gold", mau dijatuhkan "Silent is Gold", disakitin "Silent is Gold". Ternyata penerapan "Silent is Gold" itu tergantung dalam konteksnya ya.
Kalau ke silenan, lama-lama suka dimanfaatin. Kadang suka bingung kalau dibilang tahu kebenarannya. Kebenarannya kayak apa sih? Tulis Natalie dalam unggahan terbarunya di media sosial pribadinya. Cuitan Natalie ini mungkin saja beralasan mengingat viralnya sebuah potongan video saat Rizky Febian dan Putri Delina saat manggung bareng, di mana Rizky yang terlihat menguatkan Putri Delina hingga menyebut diam itu emas. Lantas, seperti apa curhatan Natalie kepada Oma Hetty, serta wejangan apa yang diberikan sang Oma kepada Natalie untuk menghadapi kemelut rumah tangganya yang sedang menghitung hari? Itu ya namanya saya bilang selalu segala sesuatu itu rencana Tuhan, kita di luar dugaan manusia, betul kan? Nah, luar dugaan manusia. Kayak perjalanan hidup kita, semua rencana Tuhan. Siapa yang bisa merubah rencana Tuhan? Nggak ada kan? Itu kayak tadi juga bisa ketemu sama cicit saya, sama juga. Cicit loh jatuhnya, dan cucu lagi, cucu sama cicit datang gitu kan, seru ya. Tadi ngeliat Kak Natalie seperti apa, Oma? Dia sukacita dan dia nggak pernah menyimpan masalah ya. Saya lihat dia dari kecil memang begitu, nggak pernah cerita apa-apa karena dia punya keyakinan penuh bahwa dia bisa mengatasi sendiri. Kayak tadi saya cium dia, saya bawa dalam doa, ya Tuhan berkati kamu selalu ya, apapun masalahnya. Ya Mam, dia nggak pernah cerita apa-apa ke saya atau ke adiknya pun yang satu rumah nggak pernah. Itu Natalia. Itu yang saya bilang, itu anugerah Tuhan yang tidak semua orang punya. Itu kan manusia pilihan namanya, betul kan? Nggak ada deh. Saya lihat di mana-mana ya, kayak di TV apa kan, kayak no problem ya. Tadi pun saya lihat sosok dia nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, santai aja. Bercanda sama saya di kamar saya, Azam, dia suapin anaknya, itu kan nggak ada masalah. Itu hebat ya. Saya bersyukur, terima kasih ya sama Tuhan bahwa Natalia diberikan satu kelebihan ya, termasuk anaknya juga. Itu luar biasa. Tapi di tengah permasalahan Kak Natalie sendiri, Oma memberikan wejangan nggak sih, pesan-pesan untuk Kak Natalie, Oma? Ya pastilah, tapi kan nggak perlu saya sebut sama kalian. Pasti.